Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikriah Abdillah Asidiki. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu sendiri merupakan sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Nabi Muhammad SAW juga mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mengharapkan tambahan pahala. Seseorang yang mengerjakan sholat sunnah, maka ia akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, maka juga tidak mendapatkan dosa. Nah, kemudian berikut ini adalah kelompok sholat sunnah. Yang pertama ada kelompok sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian ada sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Di sini ada sholat id. Nah, sholat id itu sendiri terdiri dari sholat idul fitri dan sholat idul adha. Nah, sholat idul fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat idul adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kedua sholat hari raya ini pada prinsipnya itu sama dan tata caranya juga sama. Kemudian jumlah rakaatnya pun sama, yaitu 2 rakaat. Nah, kecuali di sini terdapat perbedaan yaitu niat dan waktu pelaksanaan sholatnya. Nah, waktu melaksanakan sholat id atau dua sholat id ini itu adalah sejak terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Akan tetapi sholat idul fitri lebih baik di akhir sedikit daripada sholat idul adha yang disunahkan lebih pagi. Nah, niat dari sholat id itu adalah usolli sunnata idul fitri rok'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, atau jika sebagai imam maka imaman lillahi ta'ala, atau jika sebagai makmum maka makmuman lillahi ta'ala. Kemudian tata cara sholat id menurut madhab Imam Syafi'i itu mengucapkan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian takbir 7 kali. Tiap-tiap takbir itu diselingi bacaan tasbih, atau tiap-tiap 2 takbir itu diselingi bacaan tasbih secara perlahan. Kemudian membaca ta'awudz, kemudian membaca al-fatihah, kemudian surat qaf, kemudian ruku, sujud. Nah, rakaat yang kedua itu membaca takbir yang kemudian ditambah 5 kali takbir lagi, dan di antara 2 takbir itu diselingi bacaan tasbih. Kemudian membaca surat al-fatihah dan surat iqtarobat, kemudian menyempurnakan hingga selesai. Nah, sholat yang kedua ada sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah. Jumlah rakaat sholat istisqa ini adalah 2 rakaat. Dan niatnya itu sendiri adalah usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini imama atau makmuma lillahi ta'ala. Kemudian di sini terdapat syarat-syarat dari sholat istisqa. Teman-teman bisa baca pada gambar di atas ya, pada gambar di video ini. Nah, kemudian selanjutnya ada sholat 2 gerhana. Nah, sholat 2 gerhana ini atau sholat khusufain adalah sholat sunnah yang dilakukan karena terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, hukum melaksanakan kedua sholat gerhana tersebut itu adalah sunnah muakkad. Nah, cara mengerjakan sholat sunnah gerhana tersebut itu sama dan jumlah rakaatnya pun sama, yaitu 2 rakaat. Ya, yang membedakan adalah niat. Kemudian sholat selanjutnya adalah sholat tarawih. Sholat sunnah tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Waktunya itu adalah setelah melaksanakan sholat isya sampai menjelang subuh. Dan jumlah rakaat sholat tarawih itu menurut Imam Syafi'i dan Hanafi adalah 20 rakaat berdasarkan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam rangka menyiarkan malam Ramadan. Kemudian selanjutnya ada sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbitnya fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil.
paling sedikitnya itu 1 rakaat dan paling banyak itu adalah 11 rakaat. Nah, salat witir itu sendiri sebagai penutup dari seluruh malam, dari seluruh salat malam. Salat witir untuk 1 rakaat niatnya itu adalah usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian niat salat witir untuk 2 rakaat adalah usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya ada salat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang pertama ada salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang menyertai salat fardu, baik dikerjakan sebelum salat fardu ataupun sesudah. Yang sering disebut salat qobliyah atau sebelum salat fardu dan salat ba'diyah atau sesudah salat fardu. Berikut ini adalah tabel mengenai rakaat rawatib muakkad dan rakaat rawatib ghair muakkad. Nah, niat dari salat rawatib adalah usolli sunnata, dilanjut dengan nama salat fardunya, rakaataini qobliyatan atau ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian ada salat tahajud. Salat sunnah tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah bangun tidur, karena arti dari tahajud itu sendiri adalah bangun pada malam hari. Nah, kemudian di sini ada ketentuan waktu pelaksanaan salat tahajudnya. Nah, dan niat dari salat tahajud itu adalah usolli sunnata tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, salat yang selanjutnya ada salat istikharah. Salat istikharah ialah salat sunnah untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik atau buruknya. Salat ini terdiri dari 2 rakaat. Kemudian selanjutnya ada salat sunnah hajat. Salat sunnah hajat adalah salat yang dilakukan dengan tujuan karena mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Allah. Jumlah rakaatnya itu minimal 2 rakaat dan maksimalnya adalah 12 rakaat. Dan waktu salat hajat itu sama dengan salat tahajud atau dianjurkannya itu pada malam hari dan bisa juga dilakukan kapan saja. Niat salat hajat adalah usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kemudian di sini ada ketentuan bacaan surat dalam setiap rakaatnya. Salat selanjutnya ada salat duha. Salat duha adalah salat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari sudah naik, yaitu kira-kira setinggi tombak, sampai matahari tergelincir menjelang waktu duhur. Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah. Bilangan rakaat sholat duha dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Niat sholat duha adalah usolli sunnata duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian ada tata cara sholat duhanya. Kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan surat Asy-Syamsiyah. Kemudian rakaat selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan surat duha. Salat selanjutnya ada salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu adalah salat yang dikerjakan setelah berwudu. Niat salat sunnahnya adalah usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Salat selanjutnya ada salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih jika dikerjakan siang hari dilaksanakan 4 rakaat sekali salam. Jika dikerjakan pada malam hari maka 4 rakaat 2 kali salam. Adapun surat yang harus dibaca, yang dianjurkan dibaca adalah surat At-Takasur, surat Al-Asyr, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian di sini ada ketentuan dari bacaan tasbihnya. Teman-teman bisa baca pada gambar yang tertera dalam video ini. Nah, kemudian selanjutnya ada salat sunnah at-taubah. Salat sunnah at-taubah adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon pengampunan atas
dosa yang telah dilakukan. Waktu pelaksanaan sholatnya adalah ketika seseorang telah menyadari dosa yang telah diperbuat dan ia telah menyesalinya dalam hati, maka ia diwajibkan bersegera sholat taubah. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimalnya 6 rakaat. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini berarti sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Melakukan sholat ini saat telah masuk masjid dan belum sampai kita duduk di masjid. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Niatnya itu usolli sunnata tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya ada salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja. Salat mutlak yakni salat sunnah yang tak bersebab. Dan di sini ada beberapa ketentuan waktu yang dilarang melaksanakan sholat mutlak. Teman-teman bisa lihat pada foto di dalam video ini. Selanjutnya ada sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin yaitu sholat sunnah ba'da maghrib dan jumlah rakaatnya itu minimal 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat. Adapun bacaan suratnya adalah yang pertama ada Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian surat yang kita hafal atau sesuka hati kita. Kemudian yang ketiga ada surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi sekian penyampaian materi tentang sholat sunnah dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.